Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran prakarya pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah melakukan atau Bapak berikan 2 LK. Mudah-mudahan dengan 2 LK itu anak-anakku bisa memahami tentang kerajinan berbahan dasar campuran. Nah, di pertemuan selanjutnya pada hari ini, sebelum Bapak memulai materi, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di aktivitas ketiga ini, anak-anakku semua, yang harus anak-anakku ketahui adalah bagaimana teknik pembuatan kerajinan bahan campuran. Nah, teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam membuat sebuah produk kerajinan dari bahan keras yang merupakan sebagai kerajinan bahan campuran. Nah, ada beberapa teknik, yaitu ada namanya teknik potong yang biasanya menggunakan alat gergaji, pisau, pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung, paku, las, lem, pres, ikat, dan tempel. Ada juga namanya teknik ukir, teknik raut untuk membentuk sebuah ukiran, misalnya topeng, wayang kelitik, wayang golek. Ada teknik bubuk seperti kerajinan yang sifatnya bulat atau silindris. Ada teknik scroll yang gunanya untuk membuat lubang tembus dengan berbagai bentuk dengan ukuran pada papan kayu. Nah, ada teknik pembuatan kerajinan di bahan lunak, misalnya tanah liat, ada namanya menggunakan teknik butsir, teknik pijit, pilin, dan cetak. Namun cara kerja teknik butsir adalah mengurangi media kerja dengan cara dikerok. Sedangkan teknik pijit membentuk objek dengan cara tanah itu dipijit-pijit. Jadi juga teknik piling dengan teknik membuat dengan cara memutar ya. Nah, teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan dari bahan campuran yaitu teknik yang sesuai dengan bahan dan desain yang akan dikembangkan. Nah, kemudian dari bahan-bahan itu kita juga harus tetap memperhatikan syarat benda kerajinan, yaitu syarat kekuatan, keawetan, kesamaan yang mendukung sehingga menghasilkan sebuah keindahan karya. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada lembar kerja ketiga, silakan anak-anakku kerjakan. Nah, selanjutnya di pembelajaran kedua ini anak-anakku akan merancang sebuah kerajinan bahan campuran dengan konsekuensi kompetensi dasar. Anakku nantinya membuat sebuah kerajinan. Jadi pada pertemuan ini saya sampaikan berarti sudah harus membuat sebuah karya, dengan berbahan dasar bahan campuran. Nah, apa yang perlu anak-anakku siapkan adalah, di aktivitas pertama di pertemuan ini, pembelajaran ini juga, yaitu anakku nantinya dituntut sebuah merancang, membuat, sekaligus mengemas. Saya ulangi, Anda merancang, membuat, sekaligus mengemas kerajinan dari bahan campuran antara bahan alam dengan bahan alam, atau bahan alam dengan bahan buatan, atau bahan buatan dengan bahan buatan. Itu terserah anak-anakku nantinya. Nah, untuk itu pada proses perancangan ini, untuk membuat kerajinan ini, nantinya kita harus mengetahui jenis bahan apa yang akan kita buat, bagaimana sifat bahannya, bagaimana ketersediaannya, itu harus diperhatikan. Nah, ini ada 8 prosedur untuk sebuah merancang yang namanya merancang sebuah kerajinan. Yang pertama, kita harus menentukan bahan dan jenis kerajinan apa yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, kita harus menggali ide, mencari baik di internet, di majalah, atau dimanapun tentang kerajinan yang akan kita buat itu. Ide itu terlahir dari mana?
Kemudian kita buat sketsa. Oh, kalau misalnya dengan bahan dasar seperti ini, saya rencananya mau buat seperti ini. Kita buat sketsanya. Kita buat gambar-gambar pola ya, seperti itu. Selanjutnya kita menentukan, oh dari beberapa gambar sketsa itu ini yang saya mau buat. Ini nanti hasilnya bagus. Ini nantinya bagus dipajang. Jadi jangan sampai karya itu hanya bisa mampu dipajang di tempat sampah. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian kita mengumpulkan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Pada saat kita membuat sebuah karya kerajinan, kita harus sudah siapkan. Bahan dan alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita sudah proses membuat karya. Setelah karyanya jadi, kita evaluasi, oh ini yang kurang, oh saya mau berikan seperti ini. Dan terakhir kita revisi karya. Oh ketika saya kasih seperti ini, oh bagusnya begini. Ketika saya ini terlalu norak, ini harus saya buka. Itu ada 8 proses yang anak-anak harus ketahui dalam prosedur sebuah merancang kerajinan. Nah, selanjutnya setelah kita bahas ini, kita tetap harus memperhatikan namanya prinsip perencanaan kerajinan itu. Nah, sebagai contoh, ini karya atau kerajinan yang akan anak-anakku buat. Nah, ini yang akan anakku buat adalah setiap siswa nantinya menyiapkan 2 botol 1 siswa. 2 botol 1 siswa membuat karya seperti ini. Ya, buat karya seperti ini. Nanti botol itu dililit menggunakan tali goni. Dan kain goni. Itu bahannya itu bisa didapat di Surya Indah ATK ada, di Glory ada. Nah, silakan aku cari. Kemudian nantinya dikombinasi dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi karya kita akan kita buat ini adalah seperti ini ya. Menyiapkan botol, kemudian nantinya dikombinasi dengan bahan buatan, yaitu menggunakan atau bahan alam menggunakan tali goni, menggunakan kain goni. Nanti kreativitas anak-anakku yang dituntut. Bahan-bahannya itu bisa didapat di Surya Indah ATK, bisa didapat di Glory. Itu ada bahan seperti itu. Tapi kalau misalnya anakku merasa berat 2 botol, jadi setiap siswa itu cukup 1 botol. Tapi kalau misalnya anakku menyiapkan 2, itu nilai poinnya jauh lebih tinggi. Itu ya. Nah, setelah nantinya anak-anakku nanti membuat karyanya, jadi tolong juga dikerja LK4 dan mengisi 3 nomor ini. Itu ya. Nah, kemudian sampai pada menuliskan ide Ananda, kerajinan apa yang dibuat itu. Saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi tetap semangat. Jadi tolong yang belum menyetor tugas minggu lalu tolong di store sebelum Bapak menelpon secara pribadi kepada orang tua Ananda. Kapan saya sudah menelpon orang tua Anda baru berbuat, berarti akan saya berikan tambahan tugas. Saya akan berikan tambahan tugas ketika misalnya belum di store sampai pada hari ini. Jadi itu ya perlu saya sampaikan. Jadi mulai hari ini silahkan cari bahannya, alatnya, dan silahkan membuat karya. Dan yang tercepat menyetor karya itu akan mendapatkan nilai tambahan pada ulangan harian pertama minggu depan nantinya. Saya ulangi lagi, yang menyetor karya tercepat itu akan mendapatkan nilai poin pada ujian harian pertama. Saya rasa itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan sekali lagi tetap semangat bekerja, membuat karya, dan belajar.
Kemudian selanjutnya tolong tugas-tugasnya dikirim secepatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.